Oke, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya di RPS itu pembahasannya mengenai kebijakan global pendidikan kewarganegaraan ya, internasional policy of education, kebijakan internasional tentang pendidikan kewarganegaraan. Tapi saya sengaja menyusun materi yang berkaitan dengan kebijakan perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika global. Di ujung-ujungnya yang akan kita bahas sebagai mahasiswa PPKN. Nah, kebijakan internasional sekaligus juga harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional. Nah, di sini kita masuk tantangan perguruan tinggi. Kita sekalian bahas saja ya, diskusi mengenai arah Untirta ke depan ini, sekaligus kalian juga mahasiswa kita ya, setidaknya harus memiliki peran dan kemauan untuk bisa ikut merasakan tanggung jawab sebagai keluarga besar Untirta gitu ya. Untirta sudah 40 tahun ya, yang di atas itu yang kalian lihat 40 tahun Untirta dengan slogannya yang ke-40 ini, bersinergi, berinovasi, dan berprestasi membangun negeri di masa pandemi. Ya, mudah-mudahan pandeminya segera berakhir gitu ya. Sekarang sedang menggembor-gemborkan karena beberapa negara sudah bisa mengatasi COVID. Semoga WHO sudah bisa mengganti status pandemi menjadi endemi gitu ya. Kalau pandemi di seluruh dunia, kalau endemi hanya di berbagai wilayah negara saja, tidak seluruh dunia, tidak antar benua. Karena mungkin benua Eropa itu sudah bisa mengatasi COVID ya, dan Asia pun hanya tinggal beberapa negara lagi, termasuk negara-negara yang berpenduduk padat seperti misalnya Indonesia, India, Cina, dan beberapa negara Asia lain sebetulnya sudah bisa mengatasi COVID. Mudah-mudahan kasusnya terus landai gitu ya, dan kalian bisa tetap kembali di kampus. Nah, lanjut saja kita ke pertama atau ke pembahasan pertama. Seperti apa tantangan global yang akan dihadapi perguruan tinggi yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi mungkin 5-10 tahun yang akan datang, karena biasanya hitungan perkembangan suatu negara termasuk kualitas pendidikan suatu negara itu biasanya dihitungnya per 5 tahun ya, seperti halnya kebijakan pembangunan nasional, karena berdasarkan pada mengikuti periode masa pemerintahan atau masa penyelenggara kekuasaan pemerintahan, misalnya 5 tahun. Nah, 5 tahun itu pula ada evaluasi atau ada kebijakan penyusunan kebijakan terbaru gitu ya. Saya mohon maaf, saya lagi sedang tidak sehat. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu perkembangan teknologi. Sejalan dan seiring dengan yang kita lakukan hari ini gitu ya. Nah, perkembangan teknologi ini terutama teknologi informasi dan komunikasi mengubah metode dan jangkauan pembelajaran. Nah, tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena yang kita lakukan sekarang pun sedang merupakan pembahasan dan pelaksanaan dari poin yang pertama, tantangan global ini. Apakah tantangan pandemi yang sekarang melanda Indonesia ini bisa diatasi atau bisa kita hadapi dengan cara penyesuaian metode pembelajaran, misalkan yang dulu pembelajaran tatap muka sekarang jadi pembelajaran tatap virtual atau tatap maya. Yang keduanya ada internasionalisasi dan globalisasi. Nah, di poin yang pertamanya ada perdagangan barang dan jasa lintas negara. Nah, ini yang sebetulnya sedang ramai dibicarakan oleh Kementerian Luar Negeri ya, terutama tentang kebijakan ekspor dan impor di masa pandemi ini. Ada beberapa negara yang ternyata banyak meraup keuntungan dari masa pandemi ini, seperti halnya negara-negara yang mengekspor atau yang memproduksi alat-alat kesehatan, atau bisa jadi negara-negara yang mengekspor atau membuat vaksin. Nah, zaman sekarang lagi masa pandemi seperti ini, obat-obatan atau alat-alat kesehatan itu sangat diperlukan oleh semua negara di seluruh dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Negara-negara berlomba melalui badan penelitian dan pengembangannya itu membuat obat atau vaksin untuk mengatasi atau mencegah masuknya virus varian COVID-19 yang terbaru misalnya ya. Nah, ini salah satunya perdagangan barang dan jasa.
kalau kita bicara jasa, berarti jasa bidang kesehatan biasanya sekarang lebih kepada apa namanya, bukan pada mengekspor atau mengimpor atau mengirim tenaga ahli ya, tapi lebih kepada apa namanya, memproduksi banyak hasil-hasil penelitian di jurnal-jurnal ilmiah internasional. Nah, bacaan-bacaan itulah, tulisan-tulisan itu yang akan mengilhami atau yang akan membawa arah apa namanya, arah perkembangan dunia medis kita, terutama untuk mengatasi ya pandemi saat ini gitu. Yang kedua, mobilitas mahasiswa dan dosen lintas negara. Nah, zaman sekarang mungkin salah satu kebijakan Mas Menteri melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdekanya ya, MBKM ini, salah satunya adalah teman-teman kalian yang sudah bisa bertukar tanpa harus datang langsung ke daerah yang dituju. Ini sebetulnya tantangan juga di masa pandemi, karena sebetulnya pertukaran mahasiswa ini direncanakan secara luring. Artinya kegiatan mahasiswa atau kegiatan teman-teman kalian yang bertukar tempat, yang berpindah tempat belajarnya, itu akan dilakukan secara langsung atau tatap muka. Cuman karena apa namanya, kondisinya masih seperti sekarang, masih tertahan gitu. Apa sih fungsinya mobilitas mahasiswa itu dan mobilitas antar dosen misalkan ya? Jadi kebijakan pemerintah sebetulnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya kualitas pendidikan tinggi, adalah mendatangkan para pakar atau ahli-ahli di bidangnya masing-masing, khususnya dari luar negeri gitu. Nah, kalau kita ada PPKN, sepertinya PPKN tidak perlu mendatangkan dosen luar negeri ya, karena di Indonesia pun PPKN merupakan ciri khas disiplin ilmu yang merupakan apa namanya, yang merupakan kajian keindonesiaan tersendiri gitu, khas, dan tidak ada PPKN di luar negeri. Kalau ada pun istilahnya bukan PPKN tapi civic education antar negara pun pasti berbeda, dan tidak mungkin disamaratakan antar dosen PPKN luar negeri dengan dosen PPKN Indonesia, pasti beda. Kemudian penelitiannya, pembahasannya, bahkan aspek kajiannya pun sudah pasti berbeda, karena melihat karakteristik dan ciri kultural masyarakat Indonesia pun beragam dan berbeda tentunya dengan masyarakat luar negeri. Yang ketiga, ini sudah pasti ya, meningkatnya kompetisi antar negara dan antar institusi. Ini sudah jelas bahwa sekarang dari 2 tahun terakhir tren dunia menunjukkan banyaknya perubahan yang signifikan dari beberapa negara, khususnya dalam kualitas pendidikan, yang ternyata bergerak cepat, bergerak maju, mengantisipasi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring seperti ini. Ternyata ada beberapa mahasiswa atau beberapa universitas yang merasa diuntungkan dari kegiatan pembelajaran jarak jauh. Contohnya apa? Contohnya pembelajaran yang dilakukan oleh universitas non negeri, artinya universitas perguruan tinggi swasta yang meningkatkan apa namanya ya, promosi dan layanan kepada mahasiswanya di tengah masa pandemi ini, terutama ya karena mereka kan tidak disubsidi oleh pemerintah. Nah, mereka mendapatkan keuntungan atau mendapatkan labanya itu dari jumlah mahasiswa yang masuk. Artinya, dari masa pandemi ini, begitu banyak kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh para lembaga perguruan tinggi, oleh para pakar atau para pemangku kebijakan dari para perguruan tinggi. Nah, sekarang dari kompetisi yang ada sekarang, apakah di masa pandemi ini kualitas perguruan tinggi negeri di Indonesia atau kualitas perguruan tinggi secara umumnya di Indonesia tuh mengalami perkembangan yang signifikan atau malah berubah ke arah yang stagnan atau bahkan mundur gara-gara pandemi seperti ini. Nah, kalau dilihat dari jumlah mahasiswa yang masuk misalkan ya di PPKN, jumlah mahasiswa baru di PPKN sekarang tidak sampai 70 orang. Benar nggak kira-kira? Ini ada teman-teman anak IMA nggak? Sampai 70 nggak mahasiswa baru yang 2021? Enggak apa kayak apa? Ya. Nah, ini mungkin salah satunya adalah karena pandemi ini. Para lulusan SMA lebih berpikir bahwa di tengah-tengah keterbatasan ekonomi saat ini, lebih baik saya berpikir untuk menunda dulu kegiatan akademik saya dan bagaimana caranya membantu orang tua mungkin ya, untuk membantu dalam hal perekonomiannya, untuk bertahan hidup di tengah-tengah pandemi saat ini. Itu pemikiran yang logis dan masuk akal juga ya. Mungkin nanti setelah pandemi selesai atau berangsur-angsur pulih, nah, nanti tahun depan kita prediksi anak-anak PPKN yang masuk, adik-adik kita yang masuk itu juga bakal lebih banyak lagi. Kenapa? Karena sudah banyak kebijakan pemerintah yang merelaksasi atau yang melonggarkan peraturan ataupun pendanaan bagi perguruan tinggi yang ingin merekrut mahasiswa baru, terutama misalkan uang tes atau uang seleksi sekarang mungkin diturunkan, tapi untuk UKT kayaknya belum ya. Untuk UKT masih tetap bertahan seperti tahun lalu.
Kalau sepertinya kalau tidak pandemi sepertinya nih UKT bakal naik terus gitu ya. Mungkin gara-gara pandemi UKT-nya tidak naik gitu. Bahkan banyak jumlah beasiswa yang diberikan dari dari tahun lalu mungkin beberapa orang yang dapat. Sekarang mungkin ditambah lagi yang dapat beasiswa berapa orang. Itu salah satu bentuk perhatian pemerintah juga untuk mengatasi ya dinamika pandemi seperti ini ya. Kualitas pendidikan juga harus tetap terjaga dengan cara tadi pembagian beasiswa atau tidak menaikkan biaya uang kuliah tunggal bagi para perguruan tinggi negeri gitu, dan melonggarkan jumlah akses masuk perguruan tinggi bagi para mahasiswa yang memiliki kemampuan tapi memiliki keterbatasan dalam bidang ekonominya. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Kemudian ada perkembangan masyarakat berbasis pengetahuan juga. Ini ada perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat. Kira-kira dari perspektif kalian sebagai mahasiswa ini di Indonesia saat ini yang berkembang tuh kreativitas masyarakat, inovasi masyarakat atau dunia atau sektor ekonominya ya. Kalau sektor ekonomi sepertinya ya tidak terlalu meningkat ya hanya ya, tapi mungkin bagi saya pribadi ya nanti bisa kita perdebatkan ya, bisa kita diskusikan. Ini kreativitas dan inovasi masyarakat untuk bisa bertahan hidup di tengah pandemi justru semakin meningkat. Kira-kira setuju nggak dengan argumen saya, nih, teman-teman mahasiswa? Atau boro-boro Pak soal jadi makin lemas Pak untuk bertahan hidup atau seperti apa? Yang harus pakai argumentasi juga ya. Setuju atau tidak harus pakai argumentasi. Ada yang mau bantu menjawab sebelum saya tunjuk? Dan kebiasaan saya ditunjuk ya, jangan sampai. Harus ada inisiatif dari kalian, kemauan untuk berpendapat atau mengajukan ide dan gagasan kalian. Ini kalian kan sebagai agent of change ya, minimal untuk berbicara pun teman-teman juga harus siap gitu ya. Nih, tinggal jawab saja, tinggal bantu berargumen saja. Kira-kira kalian setuju dengan pendapat saya tadi bahwa kreativitas dan inovasi masyarakat di tengah pandemi ini justru semakin meningkat? Apa buktinya misalkan ya? Bisa nggak kalian bantu berdiskusi, bantu menjawab? Ayo. Pak Rifki mau coba deh Pak. Rifki boleh. Ya. Kalau menurut Rifki, ya setuju sih Rifki sama Bapak. Soalnya kan di lingkungan Rifki aja gitu, yang tadinya yang jualan-jualan biasanya di pasar gitu Pak ya. Misalkan jualan sendal gitu Pak. Nah untuk saat ini di masa pandemi karena kan ada larangan juga gitu kan untuk berdagang langsung di pasar gitu ya. Nah untuk di masa pandemi saat ini mereka tuh mulai merambah gitu Pak, sistemnya jadi COD atau masuk ke online gitu Pak. Jadi walaupun pandemi gitu Pak, tetap di pikiran mereka gimana caranya bisa menghasilkan uang gitu Pak untuk keberlangsungan hidup. Mungkin seperti itu Pak. Oke, good. Makasih Rizky. Bagus ya argumennya dan bisa dibuktikan juga ya. Ternyata memang dari laporan Kementerian Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan ternyata salah satu sektor yang mendapat keuntungan bahkan sampai 3 kali lipat dari masa pandemi ini ternyata sektor perdagangan berbasis teknologi digital atau berbasis e-commerce. Itu apa-apa sekarang pasti online, bahkan yang dulunya biasa belanja ke warung gitu ya untuk beli sayur atau beli sembako sekarang bisa dipaket dikirim lewat misalkan lewat media sosial, lewat aplikasi misalnya aplikasi pesan antar atau seperti apa. Jadi sebetulnya ada yang lebih memudahkan, ada juga yang mungkin bisa bertahan jika saya harus bergerak atau pindah ke bidang jasa secara online misalkan. Nah, kalaupun kita masih pakai jasa secara konvensional, ini sebetulnya tergantung pilihan kita ya. Ada juga sektor perekonomian atau sektor perdagangan atau sektor ekonomi berbasis jasa itu masih tetap memakai sektor konvensional. Karena kalau misalkan berbasis online, ini gimana caranya misalkan ya? Ada nggak tidak menurut kalian yang masih berbasis sistem konvensional tapi punya keuntungan yang besar misalkan? Itu ada nggak kira-kira menurut kalian? Yang sepertinya kalau kebutuhan primer ya seperti pangan tentunya ya
tangan ini ada yang bisa online atau ada yang bisa juga offline. Nah, atau misalkan tadi kalau saya lihat berita ternyata banyak industri apa namanya bahan bangunan ternyata banyak berdampak punya laba yang signifikan, yang drastis sampai beberapa kali lipat di masa pandemi ini. Ternyata banyak juga masyarakat yang melihat karena mungkin ya banyak yang kerja di rumah, ternyata keinginan masyarakat untuk berkreasi lebih di rumah itu lebih banyak. Ada yang ngedit rumahnya, ada yang membuat taman-taman depan rumah. Itu kan sebetulnya jasa-jasa konvensional yang masih bisa dipergunakan di masa pandemi ini. Ternyata mereka mendulang keuntungan yang besar juga gitu ya. Jadi apapun ternyata inovasi dan kreativitas kita bukan hanya pada saat pandemi saja ya, tapi pada saat setelah pandemi pun sepertinya kita bakal dituntut untuk lebih kreatif dan lebih inovatif misalkan. Nah, zaman sekarang apalagi guru ya atau dosen misalkan, bagi guru atau dosen yang tidak terbiasa mengajar dengan pakai kemampuan IT seperti ini bakal sulit sudah jelas. Yang biasanya saya mengajar tatap muka, kemudian seperti hanya mungkin nanti beberapa pertemuan yang akan datang saya tidak bisa ngajar, tapi sudah direkam lewat video pembelajaran, tinggal kalian menyimak saja kemudian mengerjakan tugas. Itu sama saja dengan menyimak saya ketika mengajar seperti ini, kan sama saja esensinya ya. Yang penting kalian ada kegiatan tugas mandiri atau tugas individu, tapi memang ada kekurangannya, terutama dalam bidang pendidikan ya, terutama pendidikan dasar dan menengah ya. Kalau pendidikan dasar itu lebih butuh pada bimbingan langsung dari guru atau orang tua secara langsung ya. Kalau zaman pandemi gelombang pertama itu kan ternyata banyak kasus juga di rumahnya itu anak-anak atau pelajar bahkan tidak sampai belajar sama sekali gitu ya, karena kebingungan kedua orang tuanya yang ini mesti gimana misalkan ya. Biasanya diserahkan ke guru atau ke sekolah langsung, ini harus di rumah, ternyata di rumah juga nggak belajar sama sekali gitu. Hanya dari ini kita juga harus belajar bahwa beban dari guru itu sangat besar, sangat luar biasa. Bukan hanya tentang cara bersuap-suap di depan mahasiswa atau bersuap-suap di depan murid, tapi mempertanggungjawabkan bagaimana pendampingan dan pembimbingan kita terhadap kalian, terhadap para mahasiswa, terhadap para murid. Itu yang paling sulit juga ya. Itu yang paling sulit. Kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Internasionalisasi dan globalisasi juga merubah lingkungan kerja. Ini sudah jelas ya. Ini sebetulnya sangat cocok kita bahas pada masa pandemi kali ini ya. Jadi enak gitu saya mengajarkan kepada kalian dengan contoh yang nyata saat ini gitu. Tidak mereka-reka atau tidak flashback ke beberapa masa waktu yang lalu, tidak. Tapi saat ini kita membahas apa yang terjadi saat ini gitu ya. Apa yang saya katakan, saya sampaikan, ya kalian juga bisa langsung membayangkan secara ya langsung abstrak gitu ya di dalam pikiran saya. Oh ya benar seperti ini, langsung benar seperti ini gitu ya. Tidak perlu harus buka lagi, searching lagi tahun tanggal berapa, peristiwa apa, enggak. Nah, ternyata syarat internasionalisasi dan globalisasi dibutuhkan keterampilan baru, multibahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara yang bisa diwujudkan dalam bentuk global citizen. Nah, global citizen ini sebetulnya bukan warga negara global dalam konteks dia punya kewarganegaraannya multi negara ya, atau banyak paspor, banyak KTP antar negara, bukan. Bentar. Tapi lebih kepada pemahaman dia terhadap perspektif atau sudut pandang dia terhadap keragaman budaya atau keragaman manusia yang ada di negara lain. Jadi ketika dia akan melihat bahwa ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia misalkan, nah, dia melihat bahwa dia sama-sama sebagai umat manusia, dia dituntut untuk bisa berkomunikasi agar bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin berbeda bahasa dengan kalian. Nah, makanya sebetulnya salah satu keuntungan kampus Merdeka ini atau pertukaran mahasiswa ya, dan beberapa mata kuliah yang saya ajar ini bukan hanya tentang bagaimana kalian mendapat materi dan mendapat nilai yang bagus, tapi lebih kepada bagaimana kalian mengadaptasi kebudayaan baru, kebiasaan baru, dan cara berpikir dan cara belajar dengan metode yang baru. Nah, ini sebetulnya menantang juga kemampuan adaptasi kalian tuh ya. Masuk ke zaman sekarang juga harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau tidak mampu beradaptasi, ini sulit ya.
karena setiap waktu ini bakal terus berkembang gitu, apapun tantangannya, kesulitannya, bahkan tingkat kemudahan pun. Nah, kemudahan yang kalian dapatkan sekarang itu merupakan solusi dari kesulitan yang dihadapi pada masa lampau gitu ya. Ada HP yang canggih, touchscreen, kemudian apapun, nah wifi atau internet yang super cepat atau apapun itu, atau kameranya yang bagus misalkan, itu sebetulnya tantangan solusi dari tantangan atau permasalahan yang dihadapi pada masa lampau, kemudian dihadirkanlah solusi pada saat ini misalkan gitu. Jadi kita berbicara dari banyak tempat dalam satu waktu ini sebetulnya adalah solusi yang dihadirkan dari masalah yang sebenarnya sudah datang dari beberapa waktu yang lalu gitu. Walaupun bukan masalah, tapi lebih kepada ide dan gagasan untuk bisa berpikir kreatif, bagaimana bisa menjangkau banyak orang dari satu waktu ke berbagai tempat. Nah, ini salah satu bentuk adaptasi globalisasi ya. Kemudian standar kualifikasi dan kompatibilitas kualifikasi antar negara atau lintas negara. Nah, ini sebetulnya lebih ke standar setiap negara ya. Standar, misalnya standar sarana dan prasarana, standar fisik, kemudian standar sumber daya manusia. Yang pemerintah kerjasamanya adalah pemberdayaan, pengejaran standar sumber daya manusia agar bisa bersaing di level global. Nah, terutama diperjelas di poin terakhir ya, di kualitas tenaga kerja. Bagaimana caranya misalkannya pemerintah saat ini dengan kebijakan menstop atau menunda pemberangkatan PKW dan PKI yang baru ke luar negeri, dengan catatan agar yang dikirim oleh kita, oleh Indonesia ke luar negeri itu bukan hanya sebagai pembantu atau asisten rumah tangga yang hanya mengandalkan kemampuan fisik, tapi lebih kepada para pakar atau ahli di bidangnya masing-masing atau expert di bidangnya masing-masing untuk bisa bekerja, berkontribusi, berproduksi di luar negeri. Dan dengan tujuan itu pula, maka Indonesia salah satu tujuan negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Nah, itu sebetulnya salah satu tujuan utama kenapa Indonesia sekarang menstop pengiriman PKI dan PKW ke luar negeri. Kalaupun benar-benar dibutuhkan, ya harus memiliki kualifikasi yang standar, minimal mengerti bahasa negara yang dituju. Bukan hanya tentang kesiapan dan yang penting berangkat misalkan ya, tapi tidak memiliki kemampuan sama sekali. Nah, kan banyak sekali ya kasus PKW dan PKI itu, selain ada yang sukses, juga ada yang kisah-kisah pilu itu ya, kisah yang menyedihkan kan, kasihan. Bahwa sebetulnya TKI dan TKW itu sebetulnya pahlawan devisa, tapi pahlawan devisa yang sekarang itu harusnya pahlawan devisa yang berkualitas, yang qualified. Ya, bukan TKI dan TKW yang hanya sebatas pada asisten rumah tangga atau kerja kasar gitu intinya. Nah, ujung-ujungnya kan semuanya kualitas ini menentukan daya saing negara. Semakin berkualitas tenaga kerjanya, maka semakin berdaya saing pula negara itu. Itu ya. Nah, pada tenaga kerja ditentukan dari mana? Dari akses pendidikan. Kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini nih. Selanjutnya ya. Kebutuhan akan kualifikasi yang makin tinggi untuk memasuki lapangan kerja modern, meningkatnya kebutuhan akan pendidikan tinggi yang berkualitas tentunya ya. Nah, makanya sekarang banyak perguruan tinggi di Indonesia yang mengklaim standar akreditasinya itu ISO semua, ISO ya, termasuk Untirta nih. Untirta rencananya sudah masuk ke akreditasi internasional, tapi masih di kawasan ASEAN juga ya, ASEAN dulu. Nah, kita bicara di kawasan ASEAN ya, maksudnya belum ada maksudnya bukan sebanding ya. Masih mencari itu ya, masih mencari formula yang tepat agar Indonesia bisa bersejajar di negara-negara ASEAN. Sebetulnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini terlihat dari kualitas dan kapasitasnya masih di bawah Malaysia itu ya, terutama apalagi dengan Singapura gitu. Kalau Singapura ada beberapa perguruan tinggi yang sudah selevel di dunia ya, sampai ada top 50 atau top 50 negara universitas di dunia, tentunya ada Singapura dan Malaysia gitu. Cuma kalau di kita beberapa perguruan tingginya pun memang sudah bagus ya, cuman kalau level dunia, level Asia masih belum berapa. Tapi setidaknya kita mengejar level itu gitu, termasuk satunya adalah Untirta gitu ya. Makanya kalian jangan alergi jika nanti ada mata kuliah yang mewajibkan kalian untuk bisa berkemampuan bahasa Inggris atau menyisipkan istilah-istilah yang berkaitan dengan kemampuan adaptasi kalian dengan kemampuan komunikasi berbahasa Inggris gitu. Kenapa harus bahasa Inggris sih? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja atau bahasa Sunda Banten misalkan? Nah, karena perguruan internasional mensyaratkan bahasa asing gitu ya.
Tapi beberapa perguruan tinggi memang juga ada yang tidak mengadopsi bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, bahasa Jepang gitu ya, dan bahasa, tapi umumnya memang bahasa Inggris gitu. Lihat lagi. Ini tantangan nasional. Nah, ini kalau di tantangan dalam negerinya, kita masih ke perbaikan sistem demokrasi ya. Ini pasti kayaknya setuju ya. Ada transformasi demokrasi dan reformasi dalam segala bidang, ini sudah pasti ya. Kita masih mencari sebenarnya formula atau format yang tepat dalam penyelenggaraan sistem demokrasi dan otonomi daerah di negara kita. Nah, mau seperti apa sih formatnya? Apakah mau seperti sekarang sistem demokrasi dan reformasinya berbasis bottom up ya, dari bawah ke atas, tapi kebijakannya seringkali dari atas ke bawah gitu. Ini juga harus konsisten ya. Apakah kita mau benar-benar mau menerapkan sistem demokrasi yang modern atau masih memakai semi pemerintahan yang kebijakannya top down dari atas ke bawah gitu. Seperti yang kalian pelajari di mata kuliah sistem pemerintahan daerah gitu ya di semester yang lalu. Kemudian ada desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini sebetulnya yang kita bahas ini adalah bagaimana daerah dituntut untuk bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan memenuhi kesejahteraan masyarakat sendiri. Idealnya seperti itu. Tapi ujungnya adalah banyak daerah yang maju ada, yang biasa juga ada, bahkan yang banyak kekacauan di daerah juga ada. Seperti yang kalian lihat sekarang di TV atau di media, di mana tuh yang paling banyak tuh sekarang ada pemberontakan tuh di mana? Di mana tuh yang ada rame-rame aparat penegak hukum? Yang tahu? Aduh, anak PPKN mengikuti berita tah kalian? Hey, Papua, Pak. Papua. Nah, ini kenapa ini? Saya tanya kalian kok belum ada yang jawab. Di Aduh. Papua, Pak. Aduh ya. Nih teman-teman PPKN tolong ya. Jadi kalian kan punya media sosial. Setidaknya yang kalian follow itu akun-akun media nasional ya, berita-berita yang harus kalian akses. Nah, pertanyaannya kalian sampai sekarang ini, saya yakin kesibukan kalian mengerjakan tugas juga tidak lebih banyak dari kesibukan kalian mengakses media sosial. Saya yakin seperti itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang dengan tantangan yang semakin besar saat ini, sudah siapa kalian masa PPKN menghadapi perubahan yang akan berdampak pada kehidupan kalian di masa yang akan datang, terutama menjelang kalian lulus kuliah nanti gitu ya. Jadi setidaknya literasi digital dan literasi media kalian juga harus ditingkatkan minimal. Atau nonton berita kayak di media sosial kan banyak sekarang ya, berita-berita yang terkini, yang up to date, yang teraktual sekarang ya. Karena mata kuliah ini yang mensyaratkan kalian harus update berita, harus update isu-isu yang terkini, gitu namanya juga isu-isu kontemporer. Artinya berita-berita atau isu-isu yang terjadi di masyarakat saat ini gitu. Kenapa Vivi? Oke, kita dengerin Di aja sana. dulu ya. Ya kagak tahu kan. Tuh, tapi hanya beberapa orang yang mendengarkan kita berdiskusi ya. Sisanya ada yang ngobrol, ada yang ini, kan luar biasa, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Yang penting ikut dulu ya. Oke. Kemudian poin yang terakhir, yang selanjutnya ada pengikisan karakter. Nah ini apa tuh ya? Ya seperti yang kita pelajari minggu lalu ya. Nah, yang kita pelajari minggu lalu tentang pengikisan karakter, sehingga diperlukannya revitalisasi penguatan pendidikan karakter gitu ya. Nah, harapan publik yang terakhir, harapan publik pada perguruan tinggi sebagai kunci kemajuan dan mobilitas sosial. Nah, bahwa orang tua kalian, masyarakat kalian, tetangga kalian juga memenuhi harapan dan cita-cita pada kalian ya sebagai mahasiswa, agar nanti lulus pun kalian menjadi mahasiswa, menjadi alumni yang mandiri, menjadi masyarakat yang mampu bermasyarakat secara baik gitu ya, bisa bertanggung jawab, bisa menerapkan ilmu yang kalian dapatkan dari perkuliahan secara baik di masyarakat.
entah itu mau jadi guru, entah itu mau jadi pekerja kantoran, entah itu mau jadi wirausahawan, tetap nilai-nilai PPKN kalian harus tetap melekat pada diri kalian, gitu ya. Nilai-nilai kebaikan sebagai good and smart citizen harus tetap ada pada diri kalian, sekalipun kalian tidak jadi guru PPKN, gitu ya. Gimana caranya kalian menjadi warga negara yang baik, sekalipun tidak menjadi guru, sekalipun tidak menjadi pendidik, menjadi tadi apapun lah profesi yang kalian nanti kerjakan, profesi yang kalian minati nanti, itu setidaknya jiwa PPKN, jiwa Pancasila kalian harus tetap ada, harus tetap hadir dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lagi. Nah, ini tuntutan masyarakat akan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi. Ini tuntutan masyarakat sekarang sebetulnya lebih ke arah ini ya. Nilai perguruan tinggi, harga diri perguruan tinggi, atau kualitas perguruan tinggi melalui akreditasi, itu salah satu bentuk pengukuran kualitas yang bisa didapatkan masyarakat selama pembelajaran berlangsung di perguruan tinggi gitu. Jadi kalau di PPKN akreditasinya B, nah B itu kalau di masyarakat berarti artinya sedang lah, lumayan bisa lah gitu ya, layak lah untuk kita kuliah di sana, untuk kita titipkan anak-anak kita di PPKN misalkan kayak gitu. Semakin bagus akreditasi, ya berarti setidaknya semakin bagus pula proses perkuliahan, proses pembelajaran. Itu sebetulnya nilai minimal. Tapi targetnya katanya akreditasi yang sekarang itu akreditasi yang mandiri, akreditasi yang bisa didapatkan dari penilaian masyarakat terhadap kinerja kita. Jadi kita PPKN, jurusan PPKN Untirta harus banyak-banyak mempromosikan sebagai jurusan yang baik, harus mempromosikan sebagai institusi pendidikan yang baik kepada masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat, berkontribusi bagi kehidupan masyarakat. Intinya harus banyak-banyak datang ke pelosok, harus banyak berkontribusi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan penelitian terutama. Gitu ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan sudah selesai pandemi, harus siap-siap rajin datang ke daerah, rajin datang ke pelosok, bukan untuk jalan-jalan mah itu bonus atau efek samping. Yang wajib kalian lakukan adalah berkontribusi kepada masyarakat. Kalian tuh mahasiswa Untirta dikenal masyarakat harus sebagai mahasiswa yang baik, yang beradab, yang beretika, yang humanis, yang bersimpati terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang pada akhirnya nilai atau cap Untirta bagus itu berawal dari masyarakat kepada kalian, gitu ya. Kita lihat coba banyak PTS atau perguruan tinggi swasta yang banyak mempromosikan diri sebagai perguruan tinggi yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat, banyak promo tentang potongan UKT lah, potongan apalah. Kalau kalian nggak ada ya, kalau kalian di Untirta nggak ada potongan kayak gitu, kecuali kalau yang dapat beasiswa, tapi kalian sendiri yang datang ke Untirta. Nah, tapi dengan cara itu, sebetulnya dengan cara promosi itu, kita bakal semakin meningkatkan diri sebagai perguruan tinggi yang kredibel, yang memiliki kualitas di mata masyarakat. Nah, itu yang akan kita laksanakan itu ya, terutama di masa pandemi ini, seperti itu ya. Kemudian poin yang keduanya, pendanaan publik atau pemerintah yang terbatas dan harus bersaing. Nah, ini tadi pendanaan publik yang terbatas mewajibkan kita untuk memungut langsung dari masyarakat sebagai biaya uang kuliah tunggal. Nah, idealnya uang kuliah tunggal yang kalian bayar ke Untirta itu harus sebanding dengan kualitas yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran. Tidak boleh lebih rendah, apalagi lebih buruk dari kualitas UKT yang kalian bayarkan ke Untirta. Kemudian, poin yang selanjutnya, posisi perguruan tinggi yang merupakan sektor kuasi publik. Artinya perguruan tinggi sebetulnya lembaga pelayanan publik, tapi semi pelayanan publik atau setengah pelayanan publik atau setengah institusi pemerintah. Jadi setengah pelayanan publiknya ya kami melayani kalian sebagai mahasiswa. Mahasiswa adalah publik, mahasiswa adalah masyarakat yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan kami juga memberikan pelayanan yang terbaik pada kalian, yang maksimal pada kalian, termasuk cara pembelajaran, penugasan, proses metode pembelajaran yang adaptif, yang dialogis tuh ya, yang pokoknya yang meningkatkan kapasitas kalian, kapasitas keilmuan kalian sebagai akademisi. Ini yang terakhir nih tantangannya nih, tingkat sarjana pengangguran yang tinggi, bating ya, amit-amit. Jangan sampai dah kalian anak PPKN nganggur itu nggak enak kepada Tuhan, nggak enak kepada tetangga, nggak enak kepada orang tua, nggak enak kepada diri sendiri. Jadi kayak nggak ada harga sama sekali gitu ya, nganggur itu.
kalaupun nganggur tuh bukan nganggur tidak berhenti berbuat ya. Jadi pengangguran yang kita maksud di sini adalah pengangguran yang tidak mendapatkan uang, yang tidak menghasilkan materi atau manfaat bagi dirinya sendiri. Nah, kalau kalian misalkan sambil menunggu pekerjaan tapi membantu orang tua atau mengajarkan anak didik kalian, mengajar membaca bagi adik-adik kalian di tempat tinggal kalian, atau membantu RT atau membantu organisasi Karang Taruna atau membantu DKM, itu sebetulnya bukan pengangguran, tapi itu lebih kepada kontribusi yang positif. Itu lebih bagus gitu ya. Makanya daripada menunggu pembukaan guru lama atau menunggu lamaran kalian diterima di sekolah-sekolah, lebih baik kalian gunakan kreativitas dan inovasi kalian sebagai mahasiswa yang kreatif, yang inovatif. Itu pasti bisa lah ya, pasti bisa.